Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadhu ayyidna ahlal wadal fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. صدق الله وصدق رسوله. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa Montong Betar, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, fi taatillah. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, kaum muslimin, muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman dan Islam. Karena karunia nikmat iman dan Islam itulah yang menjadi penggerak utama tiang pelungguh hadir di masjid yang mulia ini, untuk kita sama-sama memperingati, merenungkan turunnya Al-Quranul Karim. Hadirnya tiang pelungguh malam ini untuk kita sama-sama mengaji merupakan suatu pekerjaan yang memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kita hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan tentu berbeda pahalanya dengan kita hadir di majelis ilmu di luar bulan Ramadan. Lebih besar pahala yang pelungguh hadir di majelis pengajian di bulan Ramadan banding hadir di majelis pengajian di luar bulan Ramadan. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan kataballahu bikulli qadamin ibadata sana." Barang siapa yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pahala dari setiap satu langkahnya itu seperti dia ibadah 1 tahun penuh. Ya, kelebihan niki hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan. Selanjutnya salawat beserta salam mari kita haturkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak tiang pelungguh mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat tiang pelungguh membaca salawat ujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemak li akhirat yang pelungguh mau syafaat pertolongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal mali akhirat, ibu-ibu, bapak-bapak, dengan paling tinggi derajat lemak adalah dengan paling loin baca salawat ujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin sehidup di dunia. Tinggi rendahnya derajat seseorang nanti di hari kiamat sangat ditentukan oleh seberapa banyak kita baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kita hidup di dunia ini. Makin banyak kita membaca salawat kepada beliau,
maka makin tinggi juga derajat tiang pelungguh nanti di akhirat. Sesuai yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, inna awalan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Dengan sa paling tinggi derajat lemak di akhirat manik Nabi adalah dengan sa paling loe dan baca selawat ojok aku manik Nabi. Maka tiang pelungguh kalau mau tinggi derajatnya di akhirat kelak, maka berbanyaklah membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setiap satu selawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu malaikat. Malaikat niki saya jadi jaga tiang pelungguh lemak di dalam kubur. Saya jaga tiang pelungguh lemak di padang mahsyar. Saya jadi jaga tiang pelungguh liwat titik siratal mustaqim. Saya jadi jaga tiang pelungguh sampai tiang pelungguh masuk ke dalam surga. Seriloi tiang pelungguh baca selawat jok Nabi, seriloi ancen tiang pelungguh lemak li dalam kubur, lemak li akhirat. Kan ia baik si khawatiran si tiang pelungguh berembe nasib terlemak li dalam kubur, berembe nasib lemak li akhirat. Apakah kita mau surga atau anda mau neraka? Hidung unin pikiran tiang pelungguh. Karena umur tiang pelungguh sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan oleh Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu berkisar 60 70. Wa qalilun man jawaza zalika. Sedikit umatku yang bisa lewat dari 60 70. Sehingga kalau kita sudah tahu umur kita sekitar 60-70, maka yang harus kita lakukan adalah persiapan yang banyak untuk kita menghadapi yang namanya kematian. Aqyasun nas aksaruhum lil mauti zikra wa aksaruhum isti'dadan manik Nabi. Manusia yang paling pintar adalah orang yang sering mengingat kematian, dan manusia yang paling pintar manik Nabi adalah orang yang paling sering dan paling banyak mencari bekal sebagai bekalnya nanti setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Saya ndek leger rendah mati. Takut debai, nggih? Takut datang ndek mati ibu-ibu. Takut. Lagu seret takut dan datang doang. Searah jadi manusia niki nggih. Bajang lalu tok mati apa ni dengan kebajang tok mati pedarin dian deman merari ni kena tawak lalu 100 tahun lebih din man mati sampai 120 tawak masih segar masih sehat atau jumpu apa ni dengan dia ajak papu nuat lupa si malaikat. Itulah kita sebagai manusia. Tapi sepanjang-panjangnya umur kita, yang namanya ajal pasti akan datang, dan sesuatu yang pasti akan datang walaupun tinggal 100 tahun itu dekat namanya. Kullu atin qarib. Segala sesuatu yang pasti akan datang itu namanya dekat. Mbe aran jauh sawah liwat aran jauh. Lamun saya pasti datang di masa akan datang jak rapat doang aran pire tahun malik timan kari 50 tahun kari 100 tahun. Maka sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapnya, maka mumpung kita masih hidup, berbanyaklah mencari bekal di dunia ini. Nggih, supaya kita tidak nyesal nanti setelah kita meninggal dunia. Kita masih sehat, artinya Allah masih kasih kesempatan kepada kita untuk mempergunakan kesehatan itu untuk kita cari pahala sebanyak-banyaknya. Tangan kita masih sehat, artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat pahala dari tangan. Kaki kita sehat, artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk cari pahala lewat kaki. Maka rajin-rajinlah berjalan menuju masjid untuk salat berjamaah, untuk menghadiri majlis ilmu dan lain sebagainya. Ya, karena loe le dalam kubur niki dengan nyesal melen tulak malik. Kemben pun mele tulak, ndek mele tulak dengan salit dalam kubur juk dunia niki untuk cari bain, untuk pete bain, pete sebinian. Dia mau kembali ke dunia ini untuk apa? Untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk bersedekah, untuk bersujud, untuk
rajin solat, bersedekah dan lain sebagainya. Ya, ibu narak cerita le zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arak sahabat aran Sya'ban. Aran Sya'ban. Aran Sya'ban iki biasa dia sabar loh. Aran sahabat aran Sya'ban lah. Sya'ban niki rajin sembahyang berjamaah duk masjid. Le murid Nabi dah tanggirang melenggi. Bilang salam Nabi juk sebelah kanan, ia doang sin serewet si Nabi. Rajin Sya'ban ni sembahyang berjamaah manik Nabi. Bilang waktu, bilang subuh datang doang Sya'ban. Nah, le subuh waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan sembahyang subuh jadi imam. Dia min salam andang kanan serewet ni si Nabi, ternyata Sya'ban dia netu. Ya belain Sya'ban. Diminka sembahyang Nabi pun ketuan sahabat, sahabatku belain Sya'ban biasa njak milun sembahyang berjamaah beki ite laput ni. Belain. Manik sahabat mindah ya Rasulullah. Oh mon jak coba boya ando balik nanti. Tu gedeng, tu barang-barang lalu manik Nabi, ia pun berangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beki sahabat lalu boya saran Sya'ban niki. Ternyata gedeng sahabat niki leman masjid ia jauh gati. Keleman berangkat Nabi hampir ne Zohor pun sampai tu gedeng Sya'ban. Jauh lalu leman datang sembahyang berjamaah bilang waktu. Dimin datang gedeng Sya'ban Nabi ngerontok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbukaan di sebinian Sya'ban. Kejut sebinian Sya'ban. Nabi ya Rasulullah. Manik Nabi. Mbelain selakian. Bilain semama membahasa kasar biasa jamilun doang berjamaah di masjid bagi aku angkat dinarak baru subuh pun berjawab Senin Sya'ban, ya Rasulullah semama Sya'ban ninggal nu ibian mu baru kelemak gati itok tukai isin sebinian Sya'ban lagu ya Rasulullah sedekman sugul nyawun Sya'ban yang kensa sekaratul maut mendekati kematiannya. Arak telu nin berjanjam Sya'ban isin sebinian. Arak telu nin berjanjam. Nabi unin berjanjam. Pertama unin berjanjam kadi jauhan. Sa kedua unin berjanjam kadin selapu. Sa ketelu unin berjanjam kadin sabaruno. Nabi jaga kena ni Rasulullah satelu ni doang girang ucapan sendek man sugul nyawun si Sya'ban. Sahabat yang dah bingung Nabi kena janjam satelu niki. Bun tafsiran si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oh meneh kena enti. Ia bun Sya'ban berjanjam isi telu sabaru. Pertama berjanjam ni isi kadi jauhan. Soal Sya'ban niki rajin lalu untuk masjid bilang waktu sembahyang berjamaah. Nanyakan saya sugul nyawun tercabut nyawun si malaikat tepretuk pahalin sab balik lalu isi malaikat si Allah Subhanahu wa taala ruan salam pa ujug masjid ibun ngurumun Sya'ban tadi jauhan do baling kuni nu doang wah kejauh do baling masih kena kadi jauhan soal serius ne beli lalu pahala utiang pelungguh ni kindarak jauh lalu do gedeng tiang pelungguh nggih paling jauh ada 500 meter jaga 300 meter kadang-kadang endah niki ndek. Nah yang kedua Sya'ban niki berjanjam kena kadi selapun. Kembek pun kena kadi selapun. Soal girang di misak berangkat ujuk masjid Sya'ban niki berdait mbeke tukang indeng pengemis. Bu girang jauh ruti Sya'ban niki bu sinebeng pengemis niki setengah doang ruti no sinebeng. Punya selalu di min depreto ruan kebalik pahala sedekah kadi lapun kebeng ruti seno. Nggih? Sa ketelu nin berjanjam kadi sak baruno soal dimin lampak juk masjid Sya'ban girang badait beke pengemis hak girang endeng tangkung ia pun girang beng si Sya'ban tangkung sawah lotoh sawah ngonek ia pun dimin seriuk pahala balik lalu bersedekah si tangkung sawah ngonek buka di sak baruno nggih niki ndak sawah meninggal dunia baru kepikiran kena kadi-kadi nendek dengan ndek nuah ibadah nendek dengan sapendosa dengan sarajin ibadah doang ini nyesel mak li akhirat ini nyesel mak li dalam kubur
lamun dengan dek pacu seisin seselan akan dek pacu sembayang, akan dek pacu ibadah. Lagu lamun dengan sawah pacu ibadah bengan seisin seselan akan dek pacuan malik. Ha niki lagu mendingan lamun nyesel akan dek pacuan malik kan selamat insyaallah. Nggih, angka rajin-rajin tarawih terutama di bulan Ramadan niki. Perbanyaklah melakukan ibadah karena di bulan Ramadan niki memiliki keistimewaan dan pahala yang luar biasa dibanding bulan-bulan lain. Namun sembahyang sunat di bulan Ramadan niki semakin sembahyang wajib di luar bulan Ramadan. Namun sembahyang wajib di dalam bulan Ramadan 70 kali lipat sembahyang wajib di luar bulan Ramadan perbandingannya. Sedangkan orang puasa niki dalam hadis disebutkan saking besar hebat pahalanya, naumuhu ibadah. Mensarin doang sanyangke dengan sanyangke puasa niki ibadah. Ibadah mensari doang kenjeluknya ke puasa. Hitung ibadah niki. Lagundan ndek payu meriap sintedam doang. Dan salemaru bian-bian ndek milih meriap, bian-bian ini nak amkanak. Mensari ni yunin tengah pengajian bian kan ibadah lamun tedam. Lu salah pengertian. Tedam doang ibadah apa lagi ndek tu ibadah. Iya kena, nggih. Daripada ngeraos sendende iur batur, ara anda mensari dedam. Wasumtuhu tasbihun, dan diamnya orang puasa itu adalah tasbih. Teduk doang lamut yang ke puasa semakin baca tasbih, semakin baca subhanallah subhanallah subhanallah. Nggih. Nah itu. Wa du'auhu mustajabah. Dan doa orang yang lagi puasa itu mustajab, cepat sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, doa imamul adil, doanya imam pemerintah yang adil. Yang kedua, doaul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Yang ketiga, doa usaimi hatta yuftira, doanya orang yang puasa sampai dia berbuka, itu mustajab sekali doanya, cepat dikabulkan oleh Allah SWT. Ya bu langkat sak puasa kenjelo sena tegirang-girang berdoa, tegirang-girang nunas untuk Allah Subhanahu wa taala. Terutama setahun paling jelap gati terima doa adalah waktu terbuka puasa niki, itu berdoa jelap gati terima. Girang berdoa yang kesam buka ibu-ibu goyo ne payo berdoa kan separuh nggih, gedar ngebang bobak nggih. Ina dia mau berdoa, dia mau baca bismillah, bareh pikiran bismillah julu anak penting dibesuh julu. 5 menit sendiri ngebang mulai berdoa, mana-mana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ia jaga unit berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ia jaga unit berdoa, dia tahu bahasa Arab mana-mana masa sasak aneh bijajari baik aneh berdoa sendiri mangepang kari 5 menit nak kempang ni nunas ke Allah SWT adit pada sehat panjang umur gitu adalah ulama tamun surga bigari hisab. Unit nak baik berdoa, doa baik mudah-mudahan pacu jadi anak soleh solehah hafal Quran. Unit berdoa munah ngepang ya terbuka terus. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Nah, ia buka lamun tuah yakin tan wah tamu waktu magrib. Lamun masih ragu tane wah tamu natun di magrib barehal julu tahu buka. Soal lamun salah perkiraan bahaya niki. Ndek mal magrib pun berkelur. Ha ini bahaya. Contoh dengan misal le jeruwe to gedeng pulunggu hujan belik bu petang jari atau balik sepandek mutangil temalik mu jam temati malik ane papu apa sita dengan bang nani ni habis ke mati ni jam mati berembih ni magrib ni papu ane berembih jaga bayi coba seriuk dulu juk dua seriuan lang 4 petang. Nah, dua-dua jawah magrib wah ni papu ti. Lepas lalu papu nena.
Itulah kita gedeng, le tengah apa-apa baik, hujan belim, bin atap sepandai kene. Jam dah mati, buka baik. Guna buka, boba, buka, beh soto sepiring, beh bakso sepiring, kenderap. Sekedar kenderap, engkah hujan. Selung-selung malik nanti wajah dobat. Tenang malik ni. Mudah-mudahan ini apa? Kedua daik mun. Upah mereka gua ada. Mudah-mudahan ini apa? Angkat ia ni tahu nak aku baik. Mudah-mudahan hukum niki wajib dia melanjutkan puasanya sampai maghrib. Dan wajib dia kada di luar bulan Ramadan nanti. Puasanya batal. Tapi wajib dia kada dan wajib melanjutkan sampai maghrib. Dia ganggu kena wah kedung. Dia ganggu kena wah kedung. Okay? Nah, gira tiang pelungguh paran di mina sida puasa menum paran kena wah kedung paran ganggu malik bekelu. Dia ganggu. Padahal merak dengan nyaur. Okay? Sahur itu besar sekali pahalanya juga. Waktu nyaur niki leman pertengahan malam, leman jam 12 ke atas sampai subuh. Ia leman waktu nyaur. Lamun masih jam siwa 10 bekelur dia nyaur, kiman berniat nyaur, ngerampak karan. Okay? Ngerampak karan dia nyaur. Yang namanya sahur itu setelah lewat jam 12 pertengahan malam. Saharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian manik Nabi karena sahur itu banyak barakahnya. Tasaharu fa innal malaikata yusalluna 'alal mustaghfirin. Makan sahurlah karena para malaikat itu mendoakan berselawat kepada orang yang makan sahur. Mana-mana si ai ndak kena dia jawab besuh, tahu kena nyaur segar. Ibadah nyaur niki mana-mana si ai enam jaga. Nggih? Nah, anden dengan nyaur niki salah dan nyaur misal oleh na terawih laman masjid besuh lalu sini buka onek dimin oleh terawih langsung 4 lawang 4 jendela mati dilah petang ngonek nusari dimin meleng langsung boya bayi tuis anak nyaur bersuap sepiring 2 piring jaga mau nanti kebetulan tak dekat gedeng niki dekat SD yang kan saya bekelur selong-selong siap gerak onin kedua balik langkah tegak maju jalan ni ya hai gerak jalan tengah malam jam 3 buka-buka ni lawang selong-selong dengan wah jam balu kelemah berembe lamun kasus marah niki wajib dia lanjut puasanya sampai maghrib tapi puasanya batal dan wajib kada di luar bulan Ramadan nanti. Itu wajib dia menahan diri sampai maghrib. Nggih? Nah, ye perlu sahur niki akhir-akhir memang tersuruh isi Nabi par-parknya subuh lagu lamun wah kira-kira 15 menit kari 15 menit kari 10 menitnya subuh mentelah. Ndak mepet lalu. Marah jamaah tiang tu dekat balik, mepet lalu don nyaur. Enaru ngebang, bukan don kan dompak. Mung kemengkang, sekedar diming kemengkang bu ngebang terus. Anda sampai maghrib kesakitan. Nggih? Apalagi ni pentol masih madek tengah belum dah. Anda balat ini tamat sugulan ini sugul. Kompresor doang itu saja. Niki. Nggih? Ini kasus orang sahur itu. Sama juga dengan orang yang tidak berniat, lupaan berniat bulan Ramadan, tidak sah puasanya itu. Nggih, dia sah puasa. Dimin kelemak bun ingat nanti wah berniat. Dia sah puasa. Wajib kada di luar bulan Ramadan nanti, tapi dia wajib menahan diri sampai maghrib. Niat itu wajib setiap malam di bulan Ramadan. Nggih, lamun lupa berarti dia sah puasa. Karena setiap hari dari bulan Ramadan itu adalah ibadah yang berdiri sendiri. Maka solusinya andai pun lupa tetap nasah puasa berembik. Nah, solusinya adalah di awal malam pertama bulan Ramadan ia tahu berniat kena aku berniat puasa bulan Ramadan sebulan penuh. Unit berniat. Lek malam pertama doang tanpa kadu.
Namun ia unit berniat li malam pertama, andit lupa berniat li tengah-tengah laun, insyaallah tetap nesah puasa. Bau ditambah li niat sa pertama baru. Lagu tetap wajib berniat. Nah itu. Selanjutnya kasus misalnya orang yang sengaja tidak puasa. Sengaja tidak puasa, kalau emak nyampah tidak ke puasa, ndara uzur. Setelah dia nyampah, apakah sudah boleh dia makan sampai sore? Enggak boleh. Dia wajib menahan diri sampai maghrib walaupun puasanya tidak sah. Dan dia wajib qada nanti di luar bulan Ramadan. Nah niki. Maka jaga-jaga niki ndek. Jaga-jaga. Jangan sampai Ramadan kita, ibadah kita itu bolong-bolong, koreng-koreng. Tidak hanya kita harus menahan diri dari makan minum, pandangan harus dijaga, tangan harus dijaga, jangan sampai dia berbuat dosa. Tidak kurang pahala laun. Memang dosa-dosa saya si tegawe. Nggih, walaupun setan tersekok makin, arat tukang goda lainan, yaitu hawa nafsu. Makin pada tahun nanti teh. Yang ke luar bulan Ramadan, dimin paling manuk dengan setan si salahan. Setan goda lasing. Dimin paling mondor dengan setan si salahan. Makin di bulan puasa dan pedas. Namun ganti arah dengan gawe dosa di bulan Ramadan, ya artinya nafsunya yang menyuruh dia. Nggih, nafsu ni suruh. Jadi terjaga penentang, terjaga bibir kita dijaga, jangan sampai dia berbuat dosa, jangan sampai dia mengurangi pahala kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Jaga solat tarawihnya juga setiap malam. Ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sai jaga sembahyang tarawih manik Nabi akan diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Kata lain atau nama lain dari solat tarawih adalah salatul qiyam. Salatul qiyam. Ibun tebaran aran tarawih artinya berhenti. Lain sahabat diminum mau 4 rakaat mentelah, 4 rakaat mentelah. Ibun aran tarawih artinya berhenti mentelah. Nabi lain tarawih nendah lagu telu malam tarawih Nabi. Sogul malam pertama nurut sahabat berjamaah, malam kedua nurut sahabat sireloi berjamaah, malam ketelu sireloi sahabat datang berjamaah. Di malam keempat Nabi ndek sogul tarawih. Tu gede kan sembahyang sunat Nabi. Bukan lama ia pun terjelasan si Nabi. Sik tahu mebian sim tunggung ke masjid manik Nabi. Lagu sengaja kendek sokul. Yang saya takutkan kalau setiap malam saya keluar ke masjid untuk salat tarawih, saya takutkan kalian diwajibkan nanti salat tarawih itu manik Nabi. Nggih? Lamun itu wajiban sembahyang tarawih jauh berat yang hulungguh nggih. Niki doang 20 keluin ini tabor. Di menadengan dan imam ngurumun. Saya jadi imam nanti kadeng, lema aja kentiin sabajang-bajang. Serba salah tu jadi imam sebaru. 8 lalu salinsir ndek mele. Ada yang lalu sabajang ngerumun. Nggih? Aiki. Lagu saya jadi imam bajang solah, linsir solah. Utamu sabajang bau jadi imam aja bije-bije jari niki sakode-kode niki nggih. Mara santri tu balik buduin program safari Ramadan. Masing-masing aliyah kirim tajuk tu jurwaru, kirim tajuk tu pejot lit kirim, lalu berajah jari imam, lalu berajah pidato li julun masyarakat. Soal lamun dende biasa saran pidato niki ini leger, namun dende biasa saran jari imam ini leger. Ibu nara cerita niki, nara cerita na dengan tumben jari imam. Dimin baca petiha lancar. Dimin baca ayat tak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna apa inna? Inna doang dini kena lain. Inna doang ni. Lek muri makmum kelingkitan apa pun kena inna imam senin ni. Inna anzalna ni tegur. Kau masih doang kena inna doang ni. Malik sakit makmum apa ni? Inna a'tayna. Malik doang kena inna doang ni. Bukan dak makmum apa paling ngurin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngurumul makmum sa paling nguri.
Ada cerita ni dah lu, terbajang taik ke masjid. Pada bajang. Datang ke masjid, masjid belik, biasa nara imam. Bundik nedo imam sana. Saling dia jadi imam sa bajang-bajang. Aneh kamu jadi imam batur, sida jadi imam aneh. Oh, aku jauh ni sa bajang sekian. Tahu aku jadi imam lagu dek bani ni. Sida menu aneh, aku jaga balik. Bani ke lagu dek tahu ni. Saya menu jadi imam. Sida sa bani lagu dek tahu ni. Marah tegur lah salah. Mulia jadi imam. Bapa hal Fatihah lancar. Giliran baca ayat, saya sin bait ayat niki, qul ya ayyuhal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna melangu. Ini tutup. Aneh onin makmum salimuri. Kemudian dia tegur janani sampai subuh dia tak ini tutun. Bun dia tegur imam dia. Lakum dinukum. Kan lakum dinukum lain. Lakum dinukum. Melengu imam dia. Oh iya lakum dinukum lain. Lakum dinukum waladdallin. Makmum salimuri bingung. Amin. Itulah kalau enggak biasa. Maka dari kecil kalau udah dia balik anak kita ajarin dia jadi imam. Dia mau jaga jok masjid belunggu sejadi papun. Suruh bayin terjadi imam. Leman kode ajah baca Quran. Leman kode ajah nak sembahyang. Terutama baca Al-Quran. Ada yang tahu bayi leman masih kode. Soal kembali. Anak yang bisa membaca Al-Quran itu adalah aset berharga bagi orang tuanya. Anak yang bisa membaca Quran dan mengamalkan isinya nanti sebab anak itulah pelunggu sebagai orang tua akan mendapatkan syafaat Al-Quran, akan mendapatkan mahkota yang mahkota itu dau'uhu ahsanu min diya'i syamsi, yang cahaya mahkota itu lebih terang daripada cahaya matahari. Kenapa? Karena iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang nanti memberikan pertolongan dan syafaat bagi orang yang membacanya. Dalam sebuah kitab Fadhail Amal disebutkan bahawa lema li akhirat dengan segirang baca Quran li dunia di minit tuis leman kubur dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Orang yang pertama kali menyambutnya adalah Al-Quranul Karim. Dimit satu Sleman kubur baru-baru nganjang Al-Quran di atas kubur. Tahu makune isin Al-Quran. Oh, ndik tahu ni si dengan. Oh, aku ni adalah Al-Quran saya isim girang baca lai. Ndim payah dedam isim baca aku lai. Ndim payah istirahat isim baca aku lai. Wah mamalan isi kendah nani ek datang tolong ek bim syafaat nani manik Al-Quran. Ibun terjauhan mahkota dari surga orang tadi, dan tidak hanya mahkota, dibawakan juga baju kebesaran dari surga oleh Al-Quran. Dan tidak sampai di situ, bukan hanya dia yang diberikan pakaian mewah, diberikan mahkota, orang tuanya dicari dengan tawaan tepete, dengan tawaan ini tepete, suruh tulis lemang kubur, diberikan juga dia pakaian dari surga dan diberikan mahkota berkat anaknya pandai baca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Ini menjadi dalil bahawa nanti di padang mahsyar ada orang yang tidak telanjang nanti di padang mahsyar. Siapa itu? Orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim, pintar membaca Al-Quranul Karim, menghafal Al-Quran. Itulah orang-orang yang tidak akan telanjang nanti di padang mahsyar. Bahkan dia dikasih mahkota. Orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, Al-Quran akan menjadikan dia mulia dunia sampai akhirat. Coba lamu terseriu Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, diturunkan dan dibawa melalui malaikat Jibril. Gara-gara Al-Quran jadilah malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul.
Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi afdalul ummah, menjadi umat yang paling mulia, sampai surga diharamkan diinjak oleh siapapun sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk terlebih dahulu. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Jadilah malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia dibanding malam-malam yang lain, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan kalau kita bisa ibadah di malam itu. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran ada bedanya nih. Lamun nuzulul Quran itu nantun Al-Quran leman langit kepitu ke langit dunia, langit pertama dengan seutuhnya 30 juz. Itu namanya malam Lailatul Qadar. Sedangkan nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun ada ulama yang menyamakannya. Okay? Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dinamakan Lailatul Qadar, maknanya adalah Lailah artinya malam, Al-Qadar di antara maknanya ada 3. Makna Al-Qadar pertama adalah ketetapan. Kenapa dinamakan ketetapan? Karena di malam Lailatul Qadar itu ditentukan nasib kita di masa yang akan datang, 1 tahun di masa yang akan datang. Al-Qadar juga bermakna kemuliaan, karena malam Lailatul Qadar itu mulia, lebih mulia daripada 1000 bulan. Yang ketiga, makna Al-Qadar adalah sempit, artinya berdesak-desakan. Gembeng deparan berdesak-desakan malam Lailatul Qadar niki, karena terlalu banyak malaikat yang turun malam itu, membawa rahmat, membawa ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, membawa pahala yang berlimpah. Dan tidak hanya malaikat yang datang, tapi bosnya malaikat juga ikut turun, yaitu malaikat Jibril. Itulah maksud firman Allah SWT, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun malaikat dan bosnya malaikat Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, ikut turun pada malam Lailatul Qadar itu. Saking mulianya, berdesak-desakan bumi ini oleh banyaknya malaikat yang turun membawa pahala, ampunan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah sobot tanden Lailatul Qadar niki wantun wibian lamun kanti kelemak nyangkeun terbit jelo niki cahaya matahari itu redup, padahal tidak ada awan yang menghalanginya. Kenapa bisa redup? Terhalang oleh cahaya malaikat yang terlalu banyak turun naik membawa ampunan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi tiang Bulungguh kalau tidak dapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Okay? 1000 bulan maknanya 83 tahun lebih. Lebih baik, tidak sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Namun sembahyang di malam Lailatul Qadar semakin sembahyang 1000 bulan, malah lebih baik, yaitu 83 tahun. Namun ibadah semalam-malam itu semakin ibadah semalam-malam 83 tahun lebih. Mud sembahyang tarawih di malam Lailatul Qadar semakin sembahyang 83 tahun lebih. Ya, pertanyaannya piran Lailatul Qadar niki? Memang tempatnya Lailatul Qadar niki dirahasiakan oleh Allah SWT. Tidak ada dalil yang menetapkan kapan Lailatul Qadar itu. Walaupun pendapat ulama, Lailatul Qadar niki kemungkinan besar adanya di 10 terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil, tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Tapi pendapat yang lebih kuat lagi mengatakan bahwa tahun Lailatul Qadar niki tanggal 27 Ramadan. Okay? Terutama di Mekah niki banyak orang meyakini bahwa malam Lailatul Qadar itu tanggal 27 Ramadan. Ia boleh Masjidil Haram niki lamun 10 terakhir beh dengan i'tikaf di Masjidil Haram. Kanggut ponggok kasur tujuk Masjidil Haram, mesari di Masjidil Haram lamun 10 terakhir. Ibu boleh dengan ponggok kasur, ponggok galang tujuk Masjidil Haram. Lagu lemari jangan tebing jauh. Kasur doang, galang nggih, mesari itu. I'tikaf di dalam Masjidil Haram untuk dapat malam Lailatul Qadar itu. Enggak susah, semakin berembe cari bapak adit mau Lailatul Qadar di tahun tak papah. Ya, pertama caranya adit mau Lailatul Qadar rajin-rajin sembahyang berjamaah, sembahyang tarawih khususnya leman malam pertama sampai malam ketlong dase. Lamun tuah sorok leman
potong sampai derek je ambil lalu yang lain Lailatul Qadar sana, okey. Andai pun tidak tahu yang mana-mana 10 terakhir tak siri rajin. Inti daripada bulan Ramadan, hati jantungnya bulan Ramadan ada di 10 terakhir ini. Okay? Nah, ketika malam Lailatul Qadar itu, usahakan kita ibadah semalam penuh kalau bisa. Iktikaf di masjid semalam penuh. Ada tidak tahu semalam penuh, mana-mana setengah malam di ibadah. Anda tidak tahu setengah malam, mana-mana tuis ada 2 rakaat jaga sembahyang tahajud, 2 rakaat sembahyang hajat, 2 rakaat sembahyang taubat, mana-mana. Anda tidak tahu jaga itu sembahyang tahajud mana-mana 2 rakaat. Paling kurang cara adik mau Lailatul Qadar manik ulama adalah jaga sembahyang isya berjamaah, bagi sembahyang subuh berjamaah. Kenapa yang 2 ini harus lebih dijaga berjamaahnya untuk dapat Lailatul Qadar? Karena malik Nabi, man shallal isya bi jama'atin fa annama shalla nisfal laili. Saya sembahyang isya berjamaah semakin sembahyang sunnah setengah malam. Wa man shalla subha bi jama'atin fa annama shalla laila kullaha. Saya sembahyang subuh berjamaah semakin sembahyang sunnah semalam malam. Jari andin malam niki turun Lailatul Qadar. Buat sembahyang isya berjamaah, buat sembahyang subuh berjamaah, insyaallah dihitung tiang pelungguh lagi solat semalam malam selama 83 tahun lebih. Semakin sembahyang semalam malam selama 1000 bulan. Nah niki itu paling kurang terjaga sembahyang isya berjamaah, bagi sembahyang subuh berjamaah. Tentu lebih bagus lagi kalau tiang pelungguh memang benar-benar bangun untuk ibadah tahajud, untuk bangun membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu insyaAllah tentu lebih bagus lagi, okay? Lebih afdal lagi, karena Al-Quran ini luar biasa. Harap mau jamaah berketuan dia tahu baca Quran, itu bapak berembe tentang yang separuh jamaah berketuan kan harap si tapal apal terpetih tulang-ulang. Apal tu qul huwallah ulang-ulang 3 kali terbaca qul huwallah semakin namatan Quran sebungkul. Namun terbaca qul huwallah 10 kali jari seke istana di surga. Nggih, seke istana jari di surga. Jadi surga niki ibu-ibu bapak-bapak leman mangkin lemat harus kirim bahan. Ndik lemak tetap bangun, makin tetap bangun. Marak misal dengan juk Malaysia, yang ke satu Malaysia harus ngirim juk balik, namun Melis solah balik. Harus ngirim tu Lombok, namun ndik ngirim jadi mas 10 tahun tu Malaysia boleh ende nara balik. Nggih? Nah, namun Mele pelungguh, kalau pelungguh mau nanti di surga rumahnya istananya megah dari sekarang kirim bahannya. Karena malaikat itu mengerjakan surga kita tergantung banyaknya kiriman dari kita. Nggih? Lah Nabi Muhammad waktu Isra dan malaikat yang akan mentelah bangunan dia bangun angka mentelah malaikat di mana ra kiriman mbek kiriman leman dunia leman kiriman leman epin sekali kena subhanallah tewok dolon kayu le surga buah-buahan sekali kena alhamdulillah tewok dolon kayu tu surga buah-buahan namun kena qul huwallah baca qul huwallah 10 kali maka dibangunkan bagi kita istana di surga nanti ya. Maka itu enggak mesti kita hafiz Al-Quran, enggak mesti tercekat baca Quran baik boleh tahu baca Quran. Loi ayat-ayat pendek niki sit apal. Iya tulang-ulang niki ibu-ibu nggih. Nah niki lagu insyaallah tiang pelungguh je semua pintar baca Al-Quran dan tinggal kita membaca dan mengamalkan saja ya. Mudah-mudahan ada manfaat dari pengajian niki. Dan mohon maaf kalau ada yang salah. Mudah-mudahan tiang pelungguh bersama keluarga senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, fi taatillah. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat utuh bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا معصوما. حسنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وانكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا خليتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب يا عزيز غفار يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والله أعلم الصواب. الله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.